Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, mencintai dan juga dicintai oleh sesama manusia, khususnya kepada suami atau istri, anak ataupun sanak keluarga yang lain, tentunya merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Apalagi terlebih jika kita mampu untuk mencintai serta dicintai oleh Sang Pencipta semua makhluk di muka bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki tentu memiliki tanda-tanda yang khusus, apakah itu tergambarkan ataupun tidak. Termasuk tanda-tanda tersebut bahwa Allah cinta dan sayang kepada hambanya selama di dunia. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, terdapat 3 tanda bahwa seseorang telah mendapatkan kasih sayang Allah ketika dirinya masih ada di dunia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia agar nanti ia terlepas dari balasan Allah ketika di akhirat. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia, dan sebaliknya apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak akan membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya. Allah akan mempercepat balasan atas keburukan hambanya supaya orang tersebut bisa segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang ia telah perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan dibiarkan terus bergelimang dalam kubangan dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga ia akhirnya lupa dan lalai selama hidupnya di dunia. Oleh sebab itu sudah sepantasnya seorang mukmin selalu menerima setiap kesulitan yang menderanya di dunia dengan ikhlas dan ridho karena Allah Ta'ala. Mungkin saja ini adalah satu hukuman dari Allah atas kesalahan diri kita, sekaligus sebagai tanda bahwa Allah mencintai hambanya, sehingga kita segera insaf dan bertaubat. Karena sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia
sangatlah tidak sebanding dengan balasan Allah di akhirat. Saat di akhirat, maka seorang hamba sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertaubat, dan balasan yang akan diterimanya pun jauh lebih dahsyat. Perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168 yang artinya, kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada pula yang tidak. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka kembali pada kebenaran. Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa cobaan dan ujian adalah ketetapan Allah yang di dalamnya mengandung rahmat dan juga hikmah untuk hambanya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya supaya kembali lagi ke jalan yang lurus. Lalu tanda yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah akan jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya berkata benar dan perilakunya lurus, serta Allah jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Asy'ah dari Abu Dzar. Melalui hadis tersebut sudah jelas bahwa hamba yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik dari ucapan dan perbuatannya. Hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya agar tidak terpeleset ke jurang penuh dosa, dengan sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Tanda yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hambanya, maka Allah akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu menghayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara saja. Hamba tersebut tidak akan silau dan cinta terhadap dunia hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita semua bermuhasabah diri kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati kita dan melihat kehidupan kita selama ini. Apakah ketiga tanda tersebut berada di dalam diri kita selama ini? Jika memang iya, maka pantaslah kita bersyukur akan nikmat dan cinta Allah tersebut dan bersabar
atas ujian dan cobaan darinya demi mengembalikan kita kembali ke jalan lurus yang Allah tetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.